Ada dua pertanyaan menjadi ciri khas dari evangelism explosion. Sebelum kita memberitakan Injil, biasanya percakapan itu dimulai dengan dua pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan di akhir persahabatan. Setelah kita tahu latar belakang rohani seseorang, latar belakang rohaninya apa, entah entah Buddha, Hindu, dan seterusnya, entah Kristen bahkan. Nah, disitulah kita akan nanya dua pertanyaan ini kepada rekan kita. Karena setiap agama, semua agama, ketika pengalaman kami ya, ketika kita tanya, tujuan Anda beragama itu apa? Rata-rata itu mereka menjawab, supaya itu saya berbuat baik, supaya saya nanti masuk mana? Itu rata-rata mereka jawab seperti itu. Jadi pertanyaannya tidak jauh dari seputar itu. Ketika persahabatan ini sudah terjalin, kita mulai tanya, Pak, boleh nggak saya izin tanya? Boleh? Boleh. Seandainya gedung ini rubuh dan semua meninggal dunia kecuali saya, apakah Bapak Ibu yakin pasti masuk surga? Oh, jawab dong, ini kan dialog. Yakin. ini contoh kita berdialog. Yakin masuk surga? Yakin? Yakin. Wah, itu jawaban yang luar biasa. Ada orang yang non Kristen pasti mengatakan insya Allah. Ya kalau Tuhan izinkan, semoga. Ya itu nanti itu ada pelajaran. Kita semua yakin ya. Ketika saya ditanya hal yang sama, Pak Hendri, seandainya Pak meninggal dunia yakin masuk surga, saya berpikir begini, paling gampang. Itu orang Kristen. Dulu sudah kita didoktrin. Pokoknya kalau kamu orang Kristen ditanya meninggal, kamu harus ngomong yakin ya masuk surga. Kalau nggak malu-maluin. Itu doktrinnya dulu itu dari masa dulu kalau nggak malu. Tapi ketika saya mengatakan seperti Bapak Ibu spontan, yakin saya masuk surga. Jujur, pada saat itu saya mengatakan spontan yakin masuk surga, hati kecil saya terdalam bertanya, mengatakan lain. Apa iya saya layak masuk surga? Apakah Bapak Ibu punya perasaan seperti saya? Punya. Yes. Ya nggak tahu loh ya. Itu masing-masing pribadi loh ya. Tapi hari ini, ketika saya ditanya, saya akan mengatakan confirm, saya yakin. Keraguan itu sudah tidak ada lagi. Pertanyaan kedua, seandainya kita meninggal dunia, belum masuk surga, berdiri di hadapan Allah. Allah tanya kepada Bapak Ibu daripada saya, apa alasannya? Saya, yaitu Allah, apa alasannya saya mengizinkan Bapak Ibu masuk surga? Alasan Bapak Ibu apa? Atau singkatnya begini, syaratnya apa sih menurut Allah supaya kita bisa diizinkan masuk surga? Nah itu tidak. Percaya Yesus. Percaya kepada Yesus. Ada lagi? Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Wah ini berat kalau sudah ditentukan. Ini predestinasi sudah ditentukan. Ada jawaban yang lain? Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Ada lagi? Apakah cukup hanya percaya Yesus? Apakah karena sudah ditentukan? Apakah cukup hanya kasih karunia? Apakah tidak perlu berbuat baik supaya bisa masuk surga? Apakah tidak perlu kita taat dalam ibadah kita dan lain-lain supaya bisa masuk surga? Perlu, Pak. Perlu juga. Perlu berbuat baik karena udah ditentukan selamat. Luar biasa. Nah, begini. Di sini coba kita nanti tanya ke jemaat kita, jawabannya apa? Ya. Tapi banyak dari orang Kristen, mereka masih menjawab umum. Karena saya sudah taat, karena saya sudah rajin bergereja, sudah melayani, memberikan persembahan, membantu yatim piatu. Jadi yang mereka utarakan adalah perbuatan baik mereka supaya masuk surga. Nah, disinilah kenapa Injil dibutuhkan untuk orang Kristen sekalipun. Nah, kabar baiknya adalah, mau dengar ya, singkat kok, 2 jam. Oh, nggak ada waktu 2 jam saja. Jadi surga atau kita sebut orang Kristen, kita sebut itu hidup kekal. Hidup kekal itu anugerah Allah, kasih karunia.
Betul ya? Namanya kasih karunia anugerah Allah. Itu adalah pemberian yang cuma, gratis. Jadi surga atau hidup kekal tidak bisa kita dapat karena usaha kita atau sebagai upah. Karena saya sudah melayani Tuhan sekian lama, upahnya surga. Oh, dan demikian. Atau karena saya sudah berbuat baik, taat ibadah saya dan seterusnya, saya dapat dong layak dapat surga. Tidak demikian. Namanya kasih karunia, namanya anugerah, yaitu pemberian secara cuma, gratis. Seperti seseorang memperoleh sebuah hadiah. Ketika Bapak Ibu memperoleh sebuah hadiah, Bapak Ibu perlu tidak bayar? Tidak perlu ya. Seandainya saja ya, ini seandainya saja, nggak beneran loh ya. Seandainya saya mau kasih ini jam tangan ke Pak. Apel, Pak. Pak siapa? Apel. 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 Iya. Saya mau kasih jam tangan ini ke Pak Apel. Wah, senang nggak? Maju Pak, maju. Oh ya senang sekali dia. Tapi dengan satu. Kalau bisa secara real. Oh boleh. Boleh. Silakan maju. Saya kasih. Tapi dengan catatan, kamu harus lari mengitari bandara sekarang 50 kali. Itu sudah Pak Apel. Itu sudah bukan kesukaan lagi. Ini contoh real ya, maksudnya dulu. Saya mau kasih ini jam tangan, tapi dengan syarat kamu keliling bandara Soekarno-Hatta 50 kali. Itu hadiah bukan? Bukan. Apa tuh namanya? Upah. Surga nggak demikian. Bahkan Bapak Ibu dan saya mungkin dulu lupa segala sesuatu yang dari Tuhan itu gratis. Iya, Tapi banyak orang Kristen hari ini lupa. menganggap itu upah, harus diusahakan. Mereka lupa oksigen gratis dan semua itu gratis dari Tuhan. Tuhan, apalagi surga. Nah sekali lagi, hidup kekal itu adalah anugerah, hadiah secara cuma. Tapi ada masalah. Walaupun akan diberikan secara cuma-cuma, semua orang nggak bisa dapat anugerah itu. Ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Dosa. Wah, kita sudah tahu. Dan semua orang adalah manusia berdosa. Saya manusia berdosa. Kita semua manusia berdosa. Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Dosa itu apa sih Pak? Pemberontakan. Pelanggaran apa? Lalu lintas. Pelanggaran perintahnya Tuhan. Mencuri, membunuh, itu dosa ya. Kalau misalkan begini Pak, tetangga Bapak bawa mobil baru Lamborghini, kemudian istri Bapak bisik ke Bapak, itu tetangga kita ini korupsi berapa banyak itu bisa beli Lamborghini, dosa nggak? Dosa. Saya dendam. Sebentar ya, tadi ini mau ambil jam tangan saya. Nanti sebelum pulang, saya akan dorong kamu di tangga supaya kamu jatuh. Belum saya lakukan. Dosa nggak? Dosa. Pikir jahat dosa nggak? Dendam dosa nggak? Dosa ya. Ada nenek-nenek mau nyebrang jalan raya. Wah, jalannya penuh sekali dengan lalu lintas. Kebetulan Bapak Ibu ini ada di sampingnya, ingin menyeberang juga. Lihat nenek itu mau nyebrang, tapi kita nggak tolong. Bapak Ibu nyebrang sendiri, nenek itu ditinggal, nggak bisa nyebrang. Pertanyaan saya, dosa atau tidak? Dosa ya. Kalau dosa seperti itu, hari ini saya mau tanya, satu hari kita manusia bisa berbuat dosa berapa banyak? Pikir sedikit jelek dosa, dendam dosa, iri dosa, ngomongin tetangga dosa, ini dosa. Satu hari kita bisa berapa kali dosa? Banyak. Tapi kalau saya lihat hari ini, ruangan ini wajah-wajahnya setengah malaikat ya. Katakan kita dosanya nggak sebanyak yang kita akui lah. Katakan seperti itu ya. Katakan saja, kita orang yang cukup baik, hanya 3 saja dosa dalam satu hari. Oh, cukup baik dong. Dosa makan pagi, makan siang, dan makan malam. Katakanlah itulah, ngomong-ngomong dikit. Katakan itu saja. Tapi ketika kita lihat, kita anggap kita cukup baik, hanya 3 dosa dalam satu hari. Sebulan jadi berapa? 90. Setahun berapa? 90 kali 12, 1080. Orang yang cukup baik, hanya lakukan 3 saja dosa, tetap 1 tahun lebih dari 1000. Katakan 1000. Kalau Tuhan izinkan Anda minta usia, pengen hidup sampai usia berapa? Ya, kita biasa sekali. 80 tahun lah ya, 80 tahun. Orang yang cukup baik, hanya 3 dosa sehari, setahun 1000. 80 tahun seumur Anda, dosanya berapa?
80.000. Itu kalau dicatat di buku itu nggak tipis tuh, tebal. Dengan dosa 80.000, kita ini layak nggak sih masuk surga? Enggak. Tentunya nggak layak, bukan? Artinya apa? Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Dulu banyak orang berpikir, bahkan orang Kristen hari ini banyak berpikir untuk masuk surga dia harus berusaha dengan kebaikannya. Tapi pertanyaannya, kalau masuk surga dengan kebaikan, dengan usahanya, kita harus lakukan itu sebaik apa? Kita masuk surga, surganya siapa? Surganya Tuhan, kan? Berarti standar siapa yang harus kita pakai? Standar Tuhan, bukan standar kita. Ternyata standar Tuhan adalah sempurna. Matius 5:48. Nah, ini konteksnya kalau pengajaran kita nggak sebut ya kalau dalam media, tapi kalau pengajaran saya akan tunjukkan. Matius 5:48 mengatakan haruslah engkau sempurna seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Standar Tuhan adalah sempurna. Tidak boleh salah. 100. Satu hari saya beliin kue. Bapak-bapak bertamu ke rumah saya. Saya bikin kue dalam keadaan terburu-buru. Jadilah kue itu. Tapi saya nggak mau kasih tahu bapak ibu, ternyata dari 10 butir telur yang dibutuhkan untuk membuat kue itu 1 busuk. Dan saya sengaja campur karena saya tidak punya bahan lagi. Ada 1 yang busuk yang tercampur di 10 butir telur untuk bahan kue. Kue seperti ini layak nggak saya sajikan ke tamu saya? Tidak. Enggak layak, Kenapa? kan sudah tercemar ini busuk. Ya kan cuma 1. Tapi dimakan kan nggak mati, Pak? Itu apa? Hah? Yang lainnya masih coba. Yang lainnya cuma kena turun kan candu, Pak. Jadi layak nggak? Nggak layak. Nggak layak. Maksudnya apa? Bapak Ibu dan saya ini dosa kan banyak banget itu ya. Bukan cuma 3 loh. Kita manusia dosanya banyak saja. Berani mengatakan 1 busuk ini sudah mencemari yang lain, dan kita manusia berdosa berani mengatakan itu tidak layak. Apalagi Tuhan. Katakan yang tadi 80.000 dosa kita menjadi kebaikan kita selama 80 tahun. Tapi di antara 80 tahun, 80.000 kebaikan kita ada 1 saja dosa yang masuk. Pertanyaan saya, sempurna nggak? Tidak. Berani kita mengatakan layak? Tidak. Artinya apa? Maaf Bapak Ibu, kita manusia itu mustahil bisa masuk surga dengan cara kita. Nah, ini contoh setengah cuplikan karena waktu.